Kedua anggota polisi dianiaya oleh seorang ibu dan anak di sebuah rumah di kawasan Lebak Bulus, Jakarta. Ibu dan anak tersebut memukul polisi dengan tongkat baseball lantaran tak terima dibekuk terkait kepemilikan ganja cair. Upaya penggerebekan oleh unit narkoba Polres Jakarta Barat di sebuah rumah di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan ini berlangsung panas. Pemilik rumah terus berusaha mengusir petugas kepolisian. Ketegangan pun terus berlanjut hingga seorang ibu turun membawa sebuah tongkat baseball dan memukul dua anggota polisi. Pemilik rumah tak terima ketika polisi masuk ke rumahnya untuk membekuk ibu dan anak yang diduga memiliki ganja cair. Di sisi lain, pihak Polres Jakarta Barat menyatakan proses penangkapan telah dilakukan sesuai dengan mekanisme. Petugas kami datang ke rumah pelaku, menunjukkan identitas sebagai anggota kepada security, sebagaimana etika masuk ke perumahan-perumahan, ya, menunjukkan identitas, kemudian didampingi oleh security tersebut sampai ke rumah pelaku, mengetok pintu rumah pelaku. Saat itu ketika mungkin pelaku menyadari bahwa yang datang polisi, dia kemudian lari. Sementara ibu dan anak yang diduga sebagai pemilik dan pemasok ganja cair telah ditangkap oleh polisi. Ya, jadi barang ini pada saat beredar di Indonesia atau berada di Indonesia statusnya ilegal atau bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku untuk warga negara Indonesia dan di Republik Indonesia. Dua tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang narkotika dan penganiayaan terhadap anggota kepolisian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sekelompok pemuda kocar kacir setelah tim Paus Narkoba Polres Asahan menggerebek lokasi penggunaan narkoba di Asahan, Sumatera Utara. Dari lokasi, petugas menyita seperangkat alat isap sabu yang baru digunakan. Empat pemuda yang sedang nyabu kocar kacir setelah mengetahui kedatangan polisi di Jalan Husni Tamrin, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Di sekitar lokasi, polisi menemukan barang bukti berupa alat isap sabu yang baru dipakai pelaku. Salah seorang pelaku mendapatkan sabu dari seseorang di Jalan Durian, Kisaran dan menggunakan sabu untuk mengisi waktu luang. Keempat pelaku dibawa ke Mapolres Asahan untuk diperiksa lebih lanjut. Perang melawan narkoba terus berlangsung. Di Bengkulu Utara, polisi menangkap kurir yang akan menyelundupkan sabu ke lapas. Untuk mengelabui petugas, pelaku memasukkan sabu ke botol krim pijat. Anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu Utara menggeledah ND, kurir narkoba di jalur lintas Agrang Makmur Lebong. Petugas mendapati satu paket sabu dalam botol krim pijat yang disimpan di motor pelaku. Pelaku mengaku mendapat perintah dari seorang napi untuk mengambil sabu di kawasan Padang Jaya dan mengantarnya ke lapas 2B Arga Makmur. Untuk mengelabui petugas lapas, sabu sengaja dimasukkan ke dalam botol krim pijat. Itu apa? Karena dia sebagai kurir, jadi dia bawa paket sabu ini dimasukkan ke dalam kotak untuk obat botol pijat obat ya? Ini ya, obat pijat mungkin seperti itu, obat enkrim. Ya, boleh dimasukkan, boleh dibawa ke dalam, mungkin kaitannya untuk disampaikan di seseorang ataupun untuk jangan sampai terbaca oleh petugas di lapas. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun atau denda 800 juta rupiah. Dari Bengkulu Utara, Bengkulu, Ismail Yugo, iNews melaporkan.
Seorang remaja di Asahan, Sumatera Utara menjadi korban penyiksaan karena dituduh mencuri telepon selular. Padahal dari hasil pemeriksaan polisi, korban tidak terbukti mencuri. Remaja 14 tahun di Asahan, Sumatera Utara dianiaya 5 orang karena dituduh mencuri. Peristiwa terjadi saat korban yang sedang bermain di warung internet tertuduh mencuri telepon seluler salah satu pengunjung. 5 penganiaya itu menuduh lalu menyulut besi panas ke tubuh korban. Tidak menerima dengan penganiayaan yang menimpa putranya, orang tua korban melapor ke polisi. Polisi pun telah memeriksa sejumlah saksi dan menemukan bahwa korban tidak terbukti mencuri ponsel yang hilang. Pelaku yang diidentifikasi dari berita acara, ini korban maupun saksi menyebutkan ada 5 orang. Ini 3 termasuk di bawah umur dan 2 masuk kategori orang dewasa. Kira-kira dari tuduhan itu apakah terbukti anak itu melakukan pencurian handphone? Hasil dari berita acara terhadap korban maupun saksi, untuk korban belum ditemukan bahwasannya yang bersangkutan mengambil HP-nya milik para pelaku. Polisi masih menindaklanjuti kasus penganiayaan ini dan akan menangkap para pelaku. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amrin, iNews melaporkan. 3 bocah tewas tenggelam saat belajar berenang di Waduk Nipa-Nipa, Goa, Sulawesi Selatan. Jenazah korban dimakamkan di pemakaman umum setempat. Jenazah 3 bocah yang tenggelam di waduk Rabu malam disemayamkan di rumah duka Desa Jene Mandinging, Goa, Sulawesi Selatan. Fajar, 8 tahun, Anggan dan Reski yang berusia 7 tahun tewas tenggelam di waduk Nipa-Nipa. Keluarga tidak menyangka anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar tewas saat sedang belajar berenang di waduk. Diduga korban tidak bisa berenang. Kebetulan 3 orang bersama dia berangkat ke waduk tanpa sepengetahuan orang tua. Karena kelamaan, istilahnya kayak dicari, baru diketahui kejadiannya. 3 korban ditemukan warga terapung di waduk Nipa-Nipa. Saat berenang di waduk tidak ada orang dewasa yang mendampingi. Jenazah mereka dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Polisi kembali menangkap 2 pelaku pengeroyokan terhadap keluarga Segaf Al-Jufri di Kampung Mertodranan, Pasar Kliwon, Surakarta. Wali Kota Surakarta pun mengecam aksi tersebut. Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatno mengecam aksi penyerangan Habib Assegaf di Kampung Mertodranan, Pasar Kliwon Sabtu lalu. Rudi berharap kejadian itu menjadi yang terakhir dan meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Terkait hal ini, polisi kembali menangkap 2 orang pelaku pengeroyokan berinisial N dan A. Sehingga total pelaku yang diamankan ada 7 orang. 5 diantaranya sudah ditetapkan tersangka, sementara 2 lainnya masih dalam penyidikan. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi menyebut telah memeriksa 35 saksi yang saat itu berada di lokasi kejadian. Kemarin 5, sekarang 2, yang bisa kita tingkatkan lagi menjadi tersangka 1, sehingga 5 sudah menjadi tersangka. Yang 2 kita dalami kembali. Kemudian saksi sudah kita periksa 35 orang saksi dari masyarakat yang melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Kasus bermula dari sekelompok orang yang datang membubarkan acara doa bersama keluarga Segaf Al-Jufri sebelum prosesi pernikahan. Keributan tak dapat dihindari. Massa berdatangan ke lokasi acara yang berada di wilayah Pasar Kliwon, Surakarta dan merusak sejumlah mobil. 3 anggota keluarga terluka akibat pemukulan massa tak dikenal. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.